Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Film dimulai memperlihatkan di berita TV tentang dunia yang sekarang udah kacau karena banyaknya orang terinfeksi virus dan berubah menjadi agresif layaknya menjadi zombie. They have rights, and how dare you call them ferals? One by one. Where you are and hide. Kemudian kita pun pindah ke salah satu keluarga. Di sini kita pun diperkenalkan dengan seorang bocil yang bernama Abigail, yang mana karena penyebaran virus makin luas, Abigail ini beserta ibu dan adiknya berencana buat pergi ke tempat aman atas suruhan ayahnya yang seorang pilot. Tapi sayangnya, ternyata zombie udah sampai di tempat mereka dan langsung nyerang ibu Abigail dan adiknya. Dan untungnya, Abigail ini masih bisa selamat ditolong oleh seseorang yang bernama Cassius. Close your eyes. Kemudian cerita pun loncat ke 10 tahun kemudian, yang mana Abigail ini sekarang udah jadi wanita remaja hidup bersama si Cassius yang nolongin dia sebelumnya. Pokoknya Abigail ini jadi jago lah menembak, bertarung, ribut buat bertahan hidup. Place the pad of your finger. Sedangkan buat keadaan dunia, sekarang udah bener-bener kacau, cuman ada beberapa tempat doang yang aman. Dan Cassius sama si Abigail, mereka ini berencana buat ke tempat koloni dengan terus jalan ke arah timur. I'm up the old Ferris wheel. No, it's too big a detour. Di tengah jalan, mereka ini ngeliat ada satu orang yang lagi diserang sama zombie dan coba bantuin orang itu. Ammo. Wait for it. Tapi sayangnya, karena si Abigail yang tahu dia ini malah nembak duluan tanpa aba-aba si Cassius yang ngebuat orang itu pun malah kena tembak. Karena emang udah terlanjur, Cassius ini langsung nyuruh si Abigail buat ngejarah barang yang ada di sana. Tapi gak lama dari itu, kelompok si pemilik mobil ini datang. Dan bukannya kabur, si Abigail ini malah so tau berencana buat ngejelasin apa yang terjadi. Padahal udah disuruh sama si Cassius buat cepat pergi. Yang ngebuat mereka pun sekarang dalam bahaya. Fucking easy, okay? Most looters. Don't down. Di tengah adu todong itu, ternyata segerombolan zombie mulai berdatangan ngepung mereka semua. Dan untungnya, Abigail dan Cassius ini berhasil ngelolosin diri beserta 2 orang dari kelompok tadi, yaitu Megan yang lagi hamil dan juga istrinya yang bernama David. Yang mana mereka ini berencana buat ke arah timur laut ke sebuah koloni di tepi sungai, sebuah kota perahu. Karena mobil yang dinaikin mereka ini mogok, alhasil mereka pun harus lanjuti perjalanannya dengan berjalan kaki.
And the Jackson house is there. Sampailah mereka ini di tempat aman. Mereka semua pun mulai bermalam di sana dan gak lupa si Cassius ini pasang jebakan di depan buat jaga-jaga. Tell me about the place you lived. To them on the radio, and they have plenty of water and To survive. And even the most... Kemudian Cassius ini nerangin rute yang harus Megan dan David lewati nanti biar bisa ke arah timur laut. Karena Cassius ini berencana buat misah sama mereka. Ya bisa dibilang Cassius ini gak percayalah sama orang asing. Karena itulah Abigail ini langsung protes ke si Cassius. Seen enough. No matter whether it's north, south. Sedangkan di tempat lain, para zombie-zombie itu ternyata ngejar kelompok si Cassius. Pagi harinya, benar aja ternyata para zombie itu sampai di gedung yang ngebuat mereka semua pun bergas pergi dari sana. Time to move on. Karena itulah akhirnya Cassius ini mutusin buat bareng sama si Megan dan David. Tapi pas di tengah jalan, Abigail yang inget jalan ke kiri adalah jalan ke tempat bandara sipil. Karena dia pernah diajak sama ayahnya yang seorang pilot pas masih kecil. Dia pun nyaranin buat ke sana dan semua orang pun setuju kecuali si Cassius karena itu sangat berbahaya. Mending terus jalan maju ke depan. What's useful? We must eat something. We haven't stopped since this morning. You have a name for the baby? Mereka yang udah sampai di bandara, Abigail ini langsung buka salah satu hanggar di sana tempat ayahnya dulu. Dan bener aja, ada satu pesawat di sana. Tapi karena udah lama gak dipakai, pesawat itu pun agak rusak dan si David yang bertugas buat benerin pesawatnya. Sedangkan Abigail dan si Cassius mereka ini pergi ke bangunan lain nyari sesuatu barang yang siapa tahu bisa berguna. what do you say to Belle? Damn it. Easy, David. You can do. Di tengah itu, si Cassius ini ngeliat segerombolan zombie mulai mendekat yang ngebuat mereka pun bergas buat pergi naik pesawat walaupun si David ini belum selesai ngebenerinnya. No, I know. When can we take off? Why isn't the plane? Go! Oh, it won't help, it won't help! It's too slow. They're catching us. Dan ya, baru aja seneng sebentar, mereka ini lanjut dibuat panik karena pesawat yang mulai rusak berasap gak bisa dikendarain. What? Untungnya dari kecelakaan tadi, mereka ini masih bisa selamat dan lanjutin perjalanannya. Pas hari udah mulai gelap, mereka pun mutusin buat istirahat di sana karena setidaknya mereka ini butuh 2 hari buat sampai di tempat koloni. Kemudian malamnya, di sini kita pun diperlihatkan ternyata si David ini kakinya udah terinfeksi dan berencana buat akhirin hidupnya. What then? So stoned. She didn't even. It took days until you told her to transform. Tapi karena tekadnya yang belum kuat dan kasihan sama si Megan, dia pun undur rencana bundirnya itu dan ngerahasiain itu ke semuanya.
Besokan harinya, mereka pun lanjutin lagi perjalanannya ke tempat koloni. Must be people around. What is it? Di tengah jalan, karena efek virus yang udah mulai menyebar, David pun kesakitan parah di kakinya. Sedangkan si Cassius, dia ini mulai curiga sama si David. Don't say a fucking word, jackass. Give me one good reason. Di sini karena masih mandang si Megan, Cassius ini ngasih waktu ke si David buat mikirin kapan dan bagaimana dia ini bakal mati. Kemudian malamnya, di tengah hutan, mereka ini nemuin satu rumah seseorang dan coba buat berkunjung ke sana. We are peaceful travel. Dan gak lama dari itu, pemilik rumah yang bernama Norton pun keluar. Dan dia ini ternyata orangnya welcome banget, ngeperbolehin mereka semua buat masuk. Come on inside then. These days. Graduated as an engineer. Except meat. That I don't eat anymore. Di sini mereka pun cerita ngobrol-ngobrol santuy bareng. Dan si Norton, dia ini adalah seorang ilmuwan. Pokoknya aneh lah nih orang. Dia ini gak percaya di masa depan bakal ada penyembuhan buat para zombie. Dan dia ini berencana buat menjadi pemimpin tunggal buat para zombie itu. Wasn't even enough food and water. But oh no, human beings, well, it was just the next cruel. Oh, don't you worry about me. Dan ternyata minuman yang mereka minum tadi itu udah dikasih obat tidur. Yang ngebuat mereka pun akhirnya ditangkap dan bakal dijadiin objek percobaan. Beta test 18. Participant Drugged us. are unable to bear. Di sini Norton pun ngenalin alat ciptaannya yang bisa nundukin seorang yang udah terinfeksi. Dan lebih gilanya lagi, dia ini melihara istrinya yang udah jadi zombie. Skip the tests. No! Come on, let's go! We gotta go. Dan untungnya, dengan bantuan si David yang udah terinfeksi dan kekuatannya ini jadi di-buff, mereka ini bisa ngelolosin diri dari tempat si Norton. Tapi baru aja napas lega, mereka dapat masalah baru. Ternyata pasukan zombie yang ngejar mereka sebelumnya datang lagi. Karena itulah David yang udah terinfeksi mutusin buat numbalin diri dia demi ngelindungin mereka, terutama si Megan. Sedangkan di tempat koloni, mereka yang lagi jaga, untungnya mereka ini ngeliat si Cassius dan yang lain dan langsung membantu mereka semua dari kejauhan. Akhirnya mereka ini bisa selamat datang ke tempat koloni. Dan buat si Megan, pasnya sekarang dia ini udah mulai mau melahirkan. Queen, Queen. That was nice, Matt. Go ahead. Shoot them all. Shoot them. All right, boss. Besokan harinya, kita pun melihatkan si Norton yang datang ke tempat pertempuran semalam. Sedangkan di kapal, Cassius sama si Abigail ini ketemu sama pemimpinan koloni di sana yang bernama John. Ya, perkenalan gitulah mereka ini di sini. Head of the colony. I can't tell you. I'm a distant colony. And we've in a sleep. But we can get. I'll go get some rest. Kemudian Cassius yang berencana buat lanjut lagi berkelana, Abigail ini malah pengen tetap di sini yang ngebuat perdebatan pun terjadi. Come on.
Dan gak lama dari itu, Cassius ini dipanggil dokter yang ngasih tahu kalau anak Megan udah lahir. Tapi buat keadaan si Megan, sayangnya dia ini udah mulai melemah. Di sini Megan yang sadar ajal dia bakal tiba. Dia ini nitipin anaknya ke si Cassius karena dia ini percaya Cassius ini orang yang tepat. Yang bisa dilihat dari si Abigail yang jadi wanita hebat dengan didikan si Cassius. Si Cassius ngedenger itu, dia pun ngiyain keinginan si Megan itu. Sedangkan di seberang, Norton yang ada di sana, dia ini kedatangan para zombie. Tapi bukannya takut, dia ini berencana buat manfaatin para zombie itu dengan alat yang dia pakai. Think about a little old-fashioned revenge. Kita balik lagi ke kapal. Abigail yang bisa dibilang ABG puber. Dia ini jatuh cinta ke salah satu cowok di sana yang bernama George. Kemudian Abigail yang coba ikutin si George sampai ke bawah dalam kapal. Dia ini nemuin sebuah remote control di sana. Be a good idea. Why? What is it? Yang ternyata itu adalah remote pengendali peledak. Ya pokoknya buat plan B mereka lah kalau terjadi serangan. Serta George ini ngasih tahu tempat rahasia lorong buat mereka ngungsi nanti yang langsung arah keluar. Just in case the ferals ever did it, but the tunnel remained. What do you think? Besokan paginya, kita pun diliatin si Norton lagi manggil seseorang yang lagi mau nangkap ikan pakai perahu. Good morning, my friend. Dan ya, ternyata Norton ini mulai lancarin aksinya nyerang semua orang pakai segerombolan zombie yang berhasil dia tundukin dengan alatnya. Sedangkan si Abigail, dia ini langsung bergas buat nyari keberadaan si Cassius. Di sini, Cassius yang udah ke pojok dan siap diterkam semua banyak zombie. Norton ini ngajar habis-habisan si Cassius kayak punya dendam pribadi gitu. We'll soon be together. In a... Dan ya, gak perlu banyak tenaga ngelawan si Norton. Cassius ini tinggal hancurin alat di tangan si Norton yang ngebuat dia pun langsung dimangsa zombinya sendiri. Kemudian pas mereka mau bergas pergi ke terowongan bawah tanah, tiba-tiba Abigail ini dihadang sama satu zombie yang ternyata dia adalah ayahnya si Abigail yang bisa kita lihat dari gelangnya. Dan gak lama dari itu, keributan pun kembali terjadi yang mana si John ini udah terinfeksi dan gak terima itu. Take it easy. All right. Ya, tiba-tiba zombie ayahnya si Abigail ini datang yang ngebuat Cassius ini harus turun tangan. Dan akhirnya masalah pun udah benar-benar selesai. Dan si Cassius sama si Abigail, mereka ini berencana buat kembali berkelana mencari rumah baru.
Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan, gokil? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa dipencet tombol like-nya yang banyak, oke? Makasih semuanya yang udah nonton dan juga udah klik tombol subrek-nya. See you next video, bye-bye.